Kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Hotel Sotis Kemang di Jalan Kemang Raya nomor 4. Saya mau nanya, tadi kepotong ke Pak Haidar Alwi, isu radikalisme dan keamanan sebenarnya selalu menjadi hal yang lumayan di spotlight ya setiap menjelang Natal dan Tahun Baru ini, Pak. Saya masih ingat bom Bali di akhir tahun, kemudian bom gereja yang menewaskan seorang Banser NU di Jawa beberapa tahun yang lalu juga. Itu yang masih menjadi antisipasi sekarang. Sebenarnya itu dimulai dari eranya kapan sih Pak sampai ibadah teman-teman Nasrani ini jadi menjadi sesuatu yang harus dijaga banget gitu? Nah, itu yang kita harap sebagai rakyat Indonesia bersatu, karena memang kita sekarang rentan. Indonesia ini seperti menurut ulama-ulama Islam dunia, tokoh-tokoh Islam dunia, kita ini seperti makanan yang lezat dikelilingi oleh orang-orang yang lapar. Situasi ekonomi global kan memang sebagian masih resesi. Nah, Indonesia ini paling kaya sekarang ini pada posisi itu. Bayangin aja, nikel aja seperti itu. Emas kita itu di Maluku, di Ambon ditemukan tambang emas yang besar banget. Belum lagi Blok Marsela, belum lagi gas di Pendopo di Sumatera Selatan, di Aceh dan lain sebagainya. Potensi kekayaan kita ini kalau kita kumpulkan, kita SWF aja sedikit 10% itu dapatnya 50 kali lipat anggaran belanja negara kita. 10%. Hanya satu tambang. Jadi kita super luar biasa kaya. Cuman kita selama ini memang diatur oleh global untuk sengaja dijatuhkan. Kita bayangkan aja isu monyet lu aja itu bisa menyelesaikan satu kota, bisa rata dengan tanah. Yang dulu orang bicara di pasar-pasar di mana-mana nggak ada masalah, sekarang itu bisa untuk menghancurkan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa situasi negara ini memang sedang darurat radikalisme. Siapa yang bisa mengatakan bahwa itu ciptaan atau rekayasa pemerintah? Atau ibu-ibu yang berpendidikan tinggi ngajak anaknya 2 masuk gereja dianggap untuk masuk surga. Jadi sekarang ini ada tingkatan terendah itu adalah intoleran. Nah, jumlah intoleran ini terakhir menurut data terakhir itu sudah 21 juta di Irak, di Indonesia. Di Irak itu hancur oleh 800.000 doang intoleran. Begitu intoleran itu sudah kuat, naik pangkat menjadi radikal. Nah, radikalisme ini begitu dia radikal, tinggal bisiin sedikit doang dia sudah jadi teroris. Orang-orangnya, saya nanti tanggal 28 rencananya ke Sumatera Utara, ke daerah tempat orang yang ngebom Kapolres di Medan itu. Saya akan datang ke sana, penduduknya sana sudah dikumpulin, saya akan ceramah di sana. Nah, itu ternyata orang radikal itu sudah kelas 2, intoleran, radikal, teroris. Tinggal dibisikin sedikit aja, lu mau nggak masuk surga? Nanti semua gua tanggung. Ini kalau masuk surga dikasih bom, dikalungkan begitu, dijadiin pengantin, disuruh ngeledakin. Tinggal sedikit. Di Indonesia jumlahnya banyak banget. Kalau orang-orang radikalisme internasional bisiin aja ke 100 orang, nggak usah banyak-banyak, di Jakarta ini dibisiin aja, lu mau nggak masuk surga? Dibisiin. Karena jumlah radikalisme di sini banyak. Cirinya apa? Intoleran banyak di Jakarta sini. Berapa banyak saya dapat laporan bahwa, Pak, saya punya rumah di lingkungan saya semua Islam, mau saya sewain, kebetulan yang nyewa non-Islam, nggak boleh sama masyarakat. Kejadian seperti ini banyak banget yang lapor ke kita, ke saya itu. Nah, artinya orang-orang yang potensi untuk menjadi teroris karena jumlah intoleran dan radikal di Indonesia banyak banget, di mana negara kita sedang diintip untuk dihancurkan, itu luar biasa. Kerja polisi, TNI harus ekstra keras. Dan tidak cukup polisi dan TNI doang. Ormas seperti FPR, nanti ada lagi misalnya PGN, Patriot Garuda Nusantara, atau Ormas NU,
Banser NU itu harus bersatu padu mengamankan. Kebetulan acara yang dalam waktu dekat adalah Natal. Kenapa Natal perlu dijaga? Karena tadi rentan. Kenapa umat Islam yang disasar untuk dijadikan radikal? Karena di sini jumlah penduduk Islamnya 200 juta. Tidak akan seksi kalau yang diprovok untuk menjadi radikal atau menjadi teroris adalah non-Islam. Nasrani atau Katolik atau Hindu, Buddha nggak seksi. Umat Islam yang seksi untuk diadu domba. Sesama umat Islam diadu domba dengan selain umat Islam. Itu menjadi seksi di negara ini untuk secepatnya dihancurkan supaya radikalisme global itu bisa masuk ke Indonesia, selanjutnya menguasai sumber daya alam kita. Anda bayangin aja, Pak Jokowi baru mencegah nikel aja, untuk masuk ke Eropa sudah ribut. Nikel itu di Indonesia kualitas nomor 1. Dan ada penemuan yang saya ceritakan tadi, power bank. Power bank itu untuk mengganti listrik nantinya bisa PLN cuma 2 hari, dicas 5 harinya pakai power bank itu bisa nanti 2020. Dan itu bahan bakunya hanya nikel dari Indonesia tok. Dari negara lain, dari dunia lain nggak bisa. Jadi nikel khas Indonesia yang bisa dipakai. Dan ini teknologi luar biasa banget. Makanya Indonesia kita ini harus kita jaga bersama-sama. Ini momen Natal, momen tahun baru ini kita pakai untuk bersatu padu. Bahwa tidak boleh ada satupun orang radikal di negara Indonesia ini. Sehingga orang yang akan menghancurkan Indonesia secara dengan memasukkan paham radikalisme itu menjadi jera. Akhirnya kita nggak bisa, sudah nggak bisa dihancurin Indonesia. Yang terjadi kita makin kompak. Dan kalau kita kompak, saya katakan sekali lagi, kita adalah negara terkaya di dunia. Dan kita bisa menjadi negara nomor wahid di dunia kalau kita kompak. Kalau kita kompak, itu kata kuncinya ya Pak ya. Siap. Di akhir tahun selain ada isu soal keamanan dan radikalisme juga, kalau pemirsa suka nonton infotainment biasanya ada isu narkoba juga nih. Saya mau nanya habis ini dengan Pak Slamet juga dengan teman dari Ormas, Pak Lutfi, apakah mungkin ada informasi-informasi menjelang akhir tahun ini? Habis ini ya Pak, kita bahas ya Pak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.